Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang untuk workshop ini bagi teman-teman tracer yang sudah akan mulai bekerja. Perkenalkan, saya Rina dari Subdit Penyakit Infeksi Emerging. Dalam hal ini saya akan memberikan materi mengenai pendampingan karantina dan isolasi mandiri. Mungkin tadi dari beberapa para narasumber juga sudah beberapa kali menekankan bahwa bagaimana pentingnya untuk melakukan karantina bagi yang kontak erat dan isolasi bagi yang konfirmasi ataupun yang suspek. Ini adalah strategi pencegahan dan pengendalian yang populer dilakukan saat ini. Pemerintah itu dalam hal ini melakukan ada 3 sebetulnya poin kunci yang saat ini dilakukan oleh pemerintah, yaitu biasa kita kenal dengan 3T, yaitu ada tes, kemudian ada trace, lalu treat. Treat ini sendiri, isolasi sendiri ini bagian dari treatment ini gitu. Jadi memang ini adalah upaya-upaya yang pemerintah sedang galakkan saat ini untuk mencegah terjadinya angka penularan COVID-19 gitu. Jadi kalau kita artikan satu persatu, testing itu mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya, testing itu kan tidak hanya untuk COVID-19 saja, tetapi untuk penyakit yang lain juga ini dilakukan. Tetapi untuk COVID-19 ini tes yang dilakukan adalah tes PCR gitu ya. Itu metode yang dilakukan untuk mengetes orang-orang yang terduga mengidap COVID-19. Kemudian untuk tracing ini artinya pelacakan kasus gitu ya. Pelacakan kasus yaitu untuk melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang diduga mengidap COVID-19. Nah, jadi ini tadi juga Bu Endang Murni di awal juga menyampaikan bagaimana untuk melakukan pelacakan kontak gitu. Kemudian untuk treatment ya. Treatment ini berupa perawatan gitu. Bisa juga di sini termasuk di sini isolate ini ada isolasi, itu adalah bagian dari treatment ini, di mana di situ dilakukan isolasi bagi mereka yang kontak erat dengan orang-orang yang positif gitu ya, dan bisa juga orang-orang yang dia udah terbukti gitu, dia udah terbukti positif COVID-19 lalu dilakukan isolasi gitu. Kemudian bisa juga dilakukan juga di sini untuk merawat orang-orang yang positif dan supaya dia tidak menularkan ke orang lain gitu. Jadi itu adalah metode yang pemerintah lakukan saat ini, 3T, dan isolate ini bagian dari treatment ini. Kemudian apa upaya-upaya yang dilakukan di masyarakat? Nah, ini kita lebih mengenalnya 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kenapa harus 3M? Karena 3M ini cukup efektif sekali untuk menurunkan angka penularan COVID-19 gitu ya. Jadi tingkatnya itu bisa, tingkat risiko yang ditularkan itu bisa sampai 0%. Nah, itulah makanya kenapa selalu digalakkan memang yang 3M ini. Saat ini memang seluruh masyarakat Indonesia itu hampir semuanya itu udah paham gitu ya. Apa itu 3M ini tuh udah pada ngerti gitu. Cuman budaya kita yang beragam gitu ya, bervariasi, kadang-kadang memang untuk menumbuhkan kesadaran dan semangat itu memang peran dari kita tenaga kesehatan itu memang betul-betul kita harus tidak pernah bosan gitu ya, kita sebagai edukator untuk mengedukasi dan memberikan informasi yang benar, kenapa sih harus pakai masker gitu, kenapa sih harus jaga jarak, kenapa dia harus mencuci tangan gitu. Kalau secara ilmunya mereka tuh udah paham banget 3M gitu, tetapi kenapa harus pakai maskernya itu dia kadang-kadang nggak ngerti gitu. Nah, itu yang perlu kita pahamkan lagi ke mereka, dan kita juga jangan pernah bosan untuk mengingatkan, terutama mungkin keluarga terdekat dulu, tetangga, atau baru kita mengingatkan ke masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi itulah pentingnya 3M ini dalam memutus mata rantai penularan. Kemudian ini mengenai karantina dan isolasi gitu ya. Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018 itu juga sudah mengatur dan menyebutkan di situ ada bedanya ya Bapak Ibu. Tadi sudah jelaskan juga apa itu karantina, apa itu
itu isolasi. Nah, di sini ada perbedaannya. Karantina adalah proses mengurangi risiko penularan dan identifikasi dini COVID-19 melalui upaya memisahkan individu yang sehat gitu ya. Jadi di sini tuh poin kuncinya adalah memisahkan individu yang sehat atau belum memiliki gejala COVID-19 gitu ya. Jadi dia tuh masih sehat, tetapi dia memiliki riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19 atau dia memiliki riwayat berpergian ke wilayah yang sudah terjadi transmisi lokal. Nah, itu yang dimaksud dengan karantina. Kemudian untuk isolasi, isolasi adalah proses mengurangi risiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita memisahkan individu yang sehat, kalau isolasi itu kita memisahkan individu yang sakit. Jadi isolasi ini lebih ke yang suspek dan yang konfirmasi positif. Nah, itu namanya dia isolasi gitu. Tapi kalau orang sehat itu namanya di karantina gitu ya. Itu bedanya. Jadi dia memisahkan individu yang sakit, baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau dia memiliki gejala COVID. Nah, walaupun dia masih gejala nih ya, gejala, nah itu tetap saja gitu. Jadi dia memisahkan. Nah, kalau dia udah sakit itu namanya diisolasi. Kemudian ini kita lihat kalau kita perhatikan gambar ini ya Bapak Ibu, ini adalah juga tadi Bu Mas Dalina sudah menjelaskan bagaimana mencegah terjadinya penularan lebih lanjut itu ya dengan kita melakukan isolasi dan karantina. Ini kalau kita lihat yang bulat merah ini adalah yang positif COVID-19. Kemudian di sini ada kontak eratnya yang warna kuning. Itu ya kontak erat di sini. Nah, kalau kita lihat panah ke sini, yang konfirmasi ini jika tidak, yang ini konfirmasi yang merah ini kalau tidak dilakukan karantina atau isolasi, dia akan tambah banyak nih, jadi 4 gitu ya. Dia akan menjadi 4 orang yang positif, lalu dia akan bertambah banyak di sini. Nah, penularan terus berlanjut sampai nanti jadi banyak gitu ya. Nah, tetapi kalau kita lakukan karantina, yang kuning ini ke sini, itu dilakukan karantina, dan ini dipantau selama 14 hari. Jadi nanti teman-teman tracer tidak hanya cukup menemukan kontak eratnya saja, lalu dikarantina, tapi tetap harus melakukan pemantauan selama 14 hari. Jadi tidak cukup menemukan saja, tapi nanti juga dilakukan pemantauan selama 14 hari. Kenapa 14 hari? Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endang sesuai masa inkubasinya. Gitu. Jadi tetap harus ada pemantauan. Kemudian ketika yang positif ini dilakukan isolasi ke sini, nah penularan akan berhenti. Jadi di sini tidak lagi otomatis kalau kita lakukan tindakan karantina dan isolasi, kasus akan berkurang dan dia akan berhenti. Jadi itulah kenapa pentingnya karantina dan isolasi dalam upaya memutus penularan COVID-19. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini untuk tempat karantina dan isolasi. Itu bisa di rumah masing-masing bisa dilakukan jika rumahnya memungkinkan gitu ya. Ini juga nanti bagi teman-teman tracer untuk turun ke lapangan jika menemukan nanti ada kontak erat, datanglah ke sana itu minimal 2 kali gitu ya. Yang pertama datang itu dilihat rumahnya, apakah rumahnya layak untuk dilakukan karantina di rumah atau tidak gitu. Itu menjadi catatan teman-teman nanti ketika di lapangan. Jadi harus ada, dia punyakah kamar terpisah dengan yang lain atau ventilasinya seperti apa gitu. Jadi mesti nanti dilihat, harus ada kunjungan ke sana gitu. Nah, bisa juga di tempat karantina itu di fasilitas khusus gitu ya. Ini disediakan oleh pemerintah, bisa juga seperti di hotel gitu ya. Apartemen, balai pelatihan, dan lain-lain ini bisa disediakan oleh pemerintah daerah atau dari Satgas Percepatan COVID-19. Kemudian dia bisa juga dilakukan di rumah sakit non-rujukan dan rujukan. Nah, ini biasanya untuk yang sudah kasus-kasusnya ringan, sedang sampai berat gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian ini ya kalau kita lihat di sini, kalau dia tidak bergejala dia bisa di rumah saja, atau kalaupun ringan juga sebetulnya bisa juga di rumah, tapi yaitu tadi dia harus memenuhi syarat rumahnya. Kemudian kalau dia punya gejala ringan itu dia bisa dimasukkan ke fasilitas khusus jika tidak memenuhi syarat. Kemudian untuk gejala sedang bisa ke sini, untuk gejala berat dia bisa dirujuk.
Kemudian untuk karantina mandiri, nah itu tadi Bapak Ibu teman-teman nanti menjadi tugas tracer di lapangan harus memastikan apakah kamar tidur terpisah dari penghuni lain. Nah itu juga harus diperhatikan. Nanti ini mungkin teman-teman bisa list sendiri nanti sebelum turun ke rumahnya. Ini kita udah punya catatan apakah dia ruangannya itu terbuka gitu, sinar mataharinya cukup. Nah, itu nanti perlu dilihat. Kemudian apakah terdapat jendela yang cukup dan bisa dibuka dengan aliran udara yang baik dan lancar. Terus juga bagaimana pencahayaannya gitu. Itu mesti diperhatikan. Kemudian juga perlu digali juga di sana dia tersedia nggak masker. Terus tempat cuci tangannya ada nggak? Dia punya hand sanitizer nggak? Nah, ini nanti menjadi pemantauan dari teman-teman tracer. Kemudian sampah dan cucian juga mesti terpisah dari anggota keluarga lain. Kemudian alat makan, alat mandi dia juga harus tersendiri. Kemudian dia juga harus selalu menjaga jarak dengan anggota keluarga lain. Juga harus menjaga kebersihan ruangan dan anggota keluarga yang merawat atau melayani harus juga memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini adalah poin-poin nanti yang akan teman-teman tanyakan atau teman-teman lihat sendiri kondisinya nanti ketika sudah mulai bekerja. Kemudian ini pemantauan selama sebentar. Ini adalah pemantauan selama masa karantina. Itu tadi saya sudah sampaikan bahwa pemantauan dilakukan setiap hari selama masa karantina. Nah, itu yang saya tadi udah jelasin bahwa teman-teman mesti berkunjung dulu minimal di awal itu 1 kali. Itu ya, 1 kali, selebihnya teman-teman bisa by phone saja. Asalkan nanti sudah berkoordinasi atau sudah melakukan pendekatan secara persuasif dengan si kontak erat, itu bisa dilakukan komunikasi jarak jauh saja lewat telepon. Nah, selama berkomunikasi lewat telepon itu teman-teman tentunya tidak perlu menggunakan ini ya, APD nggak perlu, jadi cukup ini saja dan dia tetap harus dipantau. Kemudian di akhir nanti teman-teman juga sedapat mungkin juga datang juga lagi ke sana untuk mengasih tahu ke mereka bahwa Bapak Ibu sudah selesai dipantau gitu ya, pemantauannya sudah selesai dan Bapak Ibu sehat, tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dipatuhi itu. Jadi minimal teman-teman tracer itu datang ke rumah si kontak erat itu 2 kali selama 14 hari itu ya, 2 kali. Terserah nanti waktunya itu diatur saja. Tetapi ketika nanti dalam kunjungan pertama teman-teman tracer datang, lalu di hari keempat atau kelima katakanlah dia sakit, misalkan gitu, ketika dipantau ditelepon, iya Bu, bagaimana keadaan Ibu saat ini gitu misalkan ya, melalui telepon, dia mengeluh gitu, saya demam, saya hilang penciuman atau saya tidak bisa merasakan makanan apa-apa, katakanlah seperti itu ya, berarti kan itu dia muncul gejala. Nah, itu sedapat mungkin teman-teman juga datang dan atau berkoordinasi langsung dengan puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten kota setempat untuk nanti dilakukan tindakan lebih lanjut. Nah, itu minimal 2 kali gitu ya. Kemudian saat mengunjungi kontak erat, nah ini gunakan APD yang sesuai. Jangan lupa ini tetap harus digunakan karena kita tidak tahu penularan itu juga sangat masif sekali gitu. Jadi tetap teman-teman juga harus perhatikan dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian perlu dilihat lagi tim kontak tracing berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat seperti RT RW untuk memantau kebutuhan sehari-hari kontak erat dan keluarganya. Ini juga perlu nanti teman-teman memantau ini gitu. Jadi supaya dia juga selama di karantina itu kebutuhannya bagaimana gitu. Jadi mesti harus dipantau juga. Kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Bu Endang sekilas tadi ya. Ini hanyalah berbentuk gambar saja agar teman-teman mudah menghafalnya. Ini yang perlu diperhatikan ketika nanti berkunjung ke rumahnya, bagaimana ventilasi aliran udaranya, kemudian pencahayaannya apakah cukup, kemudian dilihat lagi ini bisa digali lebih dalam bagaimana alat makannya, penggunaan MCK-nya gimana, kemudian apakah dia menggunakan sendiri atau bersamaan dengan yang lain. Kemudian juga ini tempat tidurnya, apakah dia terpisah atau dia nyatu dengan anggota keluarga lain. Kemudian juga dilihat juga nanti di rumahnya itu apakah dia punya sarana cuci tangan atau dia punya alternatif lain, misalkan dia punya hand sanitizer gitu ya. Juga nanti dilihat juga untuk desinfektan atau bagaimana dia membersihkan permukaan secara berkala.
Nah, ini tadi yang saya sudah jelaskan bagaimana nanti bantu lakukan pemantauan harian secara ketika dia bergejala. Kalau dia ada timbul gejala, itu teman-teman harus berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan kabupaten kota setempat untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Kemudian ini juga yang perlu dilakukan juga selama masa karantina, ini tadi apa itu tugasnya tracer nanti, ini jangan lupa nanti ya gejala muncul. Nah, kalau ini pencatatan ini nanti kan kita akan menggunakan aplikasi Silacak. Di situ juga sudah disebutkan gejala-gejala ini semua. Nanti teman-teman tinggal klik saja. Satu saja dari gejala ini ada, itu berarti dia udah suspek ya, sudah muncul. Misalkan dia hanya batuk saja atau demam saja, ini dia udah termasuk gitu. Nah, tetapi di aplikasi Silacak itu juga belum semuanya ada untuk gejala ini. Kalau tidak salah untuk yang hilang bau ini ya, anosmia ini sama hilang kemampuan indera perasa ini belum ada. Nanti teman-teman bisa tambahkan saja di keterangannya ada, bisa diketik aja gitu. Kemudian bisa juga keluhan-keluhan lain, bisa juga misalkan dia apa namanya butuh ini penyegaran mungkin itu secara psikis gitu ya, itu juga bisa dituliskan nanti di aplikasi itu. Kemudian jika muncul gejala atau kebutuhan dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, segera laporkan ke puskesmas. Nah, ini apapun nanti teman-teman kuncinya itu tetap bangun jejaring dengan supervisor yang ada di puskesmas dan yang ada di kabupaten kota setempat gitu. Jadi jangan kalau ada masalah apa-apa diam aja gitu. Tetap kalau tidak tahu atau tidak mengerti, tetap hubungi supervisor yang ada di puskesmas ataupun data manager yang ada di kabupaten kota gitu. Nah, ketika pergi untuk mencari perawatan, kontak erat menggunakan masker medis dan hindari menggunakan transportasi umum. Ini ya, ketika dia harus dilakukan perawatan, dirujuk misalkan gitu ya, kontak erat ini harus menggunakan masker medis dan hindari menggunakan transportasi umum. Ambulan dapat dipanggil atau kontak yang sakit dapat diangkut dalam kendaraan pribadi dengan semua jendela terbuka gitu ya, tidak boleh ditutup jendelanya atau AC-nya. Jadi jendela kaca mobil itu dibuka saja gitu. Jadi ini teman-teman kalau nanti kesulitan di lapangan gitu ya, tetap hubungi itu supervisor yang ada di puskesmas dan data manager ataupun supervisor yang ada di kabupaten kotanya. Jadi jangan sendiri aja, jangan bingung-bingung sendiri gitu. Kemudian apa yang perlu dilakukan untuk isolasi diri? Pertama tetap di rumah selama 14 hari ini ya. Ini harus tetap berada di rumah selama 14 hari selama pemantauan. Kemudian menggunakan kamar itu tadi yang terpisah dari anggota keluarga lain. Jika memungkinkan jaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Ini jangan lupa ya. Terus menggunakan masker, melakukan pengukuran suhu, kemudian hindari pemakaian bersama dengan anggota keluarga lain, terapkan PHBS, berada di ruang terbuka, kemudian jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan, sering-sering disemprot gitu ya. Jadi nanti teman-teman juga edukasi ini yang paling penting disampaikan ke mereka. Kemudian hubungi segera Pasienkes jika ada mengalami timbul gejala. Nah, ini tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mas Dalina bagaimana peran masyarakat untuk kontak tracing ini. Jadi memang kita tidak bisa sendiri, kita memang harus ada pelibatan terhadap masyarakat. Kadang memang dokter saja terkadang memang tidak dipercaya juga terkadang oleh masyarakat, tapi bagaimana pendekatan-pendekatan kita kepada mereka gitu. Jadi libatkanlah orang-orang setempat gitu ya, masyarakat, agar tidak muncul stigma atau penolakan. Oh kami nggak mau, sebetulnya memang mereka itu bukan menolak sebetulnya, tapi mereka tidak memahami gitu apa COVID ini, bagaimana jika tertular gitu ya. Jadi sebenarnya kelompok-kelompok yang aman itu adalah kelompok yang dia tahu dan dia juga peduli gitu. Tetapi kita yang khawatir itu adalah dia tidak tahu dan dia juga nggak peduli. Nah itu sebetulnya yang perlu kita pahamkan dan perlu kita ingetin kepada mereka. Jadi supaya tidak ada muncul penolakan gitu. Sebetulnya bukan mereka tidak punya hati atau tega untuk menolak, tapi mereka nggak ngerti gitu kenapa sih ini gitu. Padahal kalau mereka tahu, lama-lama mereka juga sadar dan mereka bisa menerima gitu.
Nah, ini juga bergotong royong membentuk RT RW desa kelurahan siaga yang berpartisipasi melalui kegiatan seperti bergiliran menyediakan kebutuhan makanan atau membantu menyiapkan kebutuhan logistik makanan untuk anggota warganya yang harus menjalani karantina atau isolasi jika diperlukan dengan tetap melakukan upaya pencegahan penularan. Nah, itu kalau mereka sudah mengerti, sudah paham poin kedua ini udah mudah sekali itu. Jadi mereka akan lama-lama aware, akan lama-lama mereka akan ikut membantu gitu, ikut membantu memantau juga dan ikut membantu juga bagaimana menyiapkan kebutuhan logistik untuk yang sedang dikarantina atau diisolasi. Gitu. Nah, ini masyarakat diharapkan dapat turun berperan serta dalam upaya deteksi dini kasus COVID-19 sehingga setiap kasus dapat ditangani segera, tidak terjadi penularan di lingkungan masyarakat, dan bagi yang sakit dapat segera mendapatkan perawatan dengan benar sampai sembuh. Nah, itu tadi bagaimana peran masyarakat. Mungkin itu dari saya, Mbak Adis. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman tracer, selamat bertugas, tetap jaga protokol kesehatan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.